Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pensiunan yang suka menganggur, pada siang ini kami akan membahas atau mengulas mengenai pemeliharaan preventif pencegahan hama jamur pada akar dan pencegahan pembusukan akar muda di musim penghujan. Permasalahannya sama. Setelah kami analisa dari data-data yang ada, saya melihat YouTube, kejadian untuk stuck pertumbuhan terutama pada bit atau pohon-pohon yang masih di bawah 3 bulan. Banyak sekali kejadian itu setelah saya lihat di data YouTube itu di bulan November musim hujan. Setelah kami analisa dari data-data tersebut dan dari permasalahan yang ada, yang paling dominan itu adalah dari faktor media yang sudah tidak poros lagi dan keasamannya sudah meningkat menjadi tinggi. Kemarin kita sudah melakukan suatu perencanaan dan pelaksanaan membuat media ini menjadi poros. Masih kita ingat, ini adalah lubang lama, ya. Terus ini adalah lubang baru yang keliling ini lubang baru semua. Nah, kita putuskan akarnya di sini. Kita putus akarnya di sini, kita putus akarnya di sini. Ini yang lama ini kita isi dolomit. Nah, ternyata itu kelihatan berhasil, ya. Kelihatan berhasil. Coba kita lihat. Baru 2 hari setelah kita lakukan stres air dan pemberhentian pemupukan, kelihatan jadi poros. Terlihat poros. Tetapi ini belum tentu sampai di dalam. Makanya saya lakukan sekitar 5 atau seminggu. Tetapi kita lihat ya, kalau daunnya nanti ternyata nguning, cepet-cepet disiram dulu dengan air biasa, dipenuhin biar dia menyerap air dulu. 1 jam atau setengah jam berikutnya baru kita tambahkan pupuknya NKP. Tetapi itu nanti. Ini kan baru hari ketiga. Perkembangan apa? Coba kita lihat di sini. Yang memperhatikan kemarin ya, nih, coba kita lihat ya, ada pergerakan. Tunas yang kemarin bujel sekarang sudah memanjang ya, memanjang kira-kira setengah senti. Artinya dalam 2 hari ini ada pergerakan. Satu lagi coba yang sebelahnya ya, ini sudah memanjang 1 senti. Artinya apa? Ada pergerakan. Jadi kita hampir berhasil menemukan penyebab utama itu yang menjadi masalah. Penyebabnya adalah akar yang tidak poros karena adanya air hujan. Nah, kenapa kok kami ini tidak mau melakukan seperti teman-teman yang lain dengan melakukan dipotes saja, Pak, ini. Oke lah kalau ini bisa dipotes. Tetapi setelah dipotes ini ya, nanti akan terjadi cacat. Pertumbuhan berikutnya itu bukan batang utama yang lanjut, tetapi tunas air atau tunas bat yang melanjutkan. Itu sudah terjadi, namanya tidak homogen pertumbuhan batang ini. Kami tidak menghendaki seperti itu, karena penyelesaian yang begitu mudah pasti nanti akan menjadi masalah yang lebih mudah lagi. Kami metode Isoko Iki 100 akan mencari duduk permasalahannya atau penyebab yang paling utama, yang paling dominan itu apa. Setelah kita temukan ini penyebabnya, ketidakporosan ini, sehingga akar tidak bisa melakukan tugas yang optimal, sehingga akar menjadi kena jamur, kena busuk, sehingga akar-akar muda itu mati. Karena yang kena itu hanya yang di pojok ini, Jupiter, yang dari sana kena air hujan, dari sini kena air hujan. Lalu yang kedua adalah ini, Jupiter yang kedua ini ya. Jupiter yang kedua ini kena karena apa? Dari sini kena air hujan, dari sini kena air hujan. Jadi paling banyak kena air hujan adalah ini. Dan yang ini tidak kena, Julian juga tidak kena. Terus untuk Sin Muscat juga tidak kena, dan Everest juga tidak kena. Kalau yang di sana Dixon kan baru. Kita lihat yang nggak kena itu adalah poros sekali, sangat-sangat poros sekali. Ini kita lihat di sini ya.
kita lihat akarnya di sini ya, lihat nih. Kita lihat nih, akar-akar mudanya itu bagus-bagus semua ini. Ini sengaja kita putus ya. Nih, kita taruh sini, kita lihat akarnya di dalam, kita putus nih. Kita lihat akarnya ya. Nih. Ya. Nih. Ini akar anggur ya. Nih. Sudah ada di sini. Nah, ini rawan sekali terhadap pembusukan nih. Ya, tapi karena ini bagus ya, masih poros punyanya Julian ini ya. Masih poros, bagus. Ini saya tutup lagi, hanya melihat nih sangat poros sekali. Oke. Julian juga bagus. Ini sangat subur sekali. Bahkan daunnya saja ini telapak tangan saya tenggelam. Ya, bisa lihat nih. Ini nih. Ya. Dengan telapak tangan saya, gedean mana nih? Julian. Iya. Ini bukan rekayasa ini lihat dari depan juga sama aja. Coba diukur. Oke. Ini daunnya. Ini daun Julian sampai ke sana. Vigor sekali karena ini tidak kena tampil dari samping. Ya, ini membedakan yang kena itu hanya yang kena hujan. Setelah kita mengetahui permasalahan ini, sehingga kita juga mengantisipasi dengan adanya air hujan itu supaya nggak tempias, kita berikan morsa. Nanti kita bikinkan tutorial untuk membuat morsa ini. Ini sudah kita bikin. Kita sisakan ada 2 ini ya. Ini supaya nanti kita bikin tutorialnya bagaimana membuat morsa. Gitu. Ini juga sudah kita bikin. Ini sudah kita bikin. Jadi kemarin kalau kena hujan itu sudah nggak akan masuk air hujannya. Ini namanya setelah dicek ya, kan perencanaan sudah, terus kita melakukan do itu adalah memberikan dolomit. Nah, pemilihan dolomit itu juga nanti kita akan berikan lagi di sini. Ini do. Setelah kita cek hari ini ya, dicek hari ini ternyata berhasil, kita evaluasi, kita lakukan action lagi. Actionnya adalah memberikan dolomit lagi. Nah, bagaimana cara memberikan dolomit lagi? Kita lihat di sini. Ya, ini kita lanjutkan pemberian dolomit itu kan baru di sini kemarin di tempat yang lama. Kita putus ini tempat yang lama, kita putus yang baru tempat yang lama. Walaupun sin muskat ini juga nggak kena, tetapi kita antisipasi sekalian sebelum kita pasangin morsa, kita masukin juga dolomit. Jadi pemberian dolomit itu adalah di belakangnya yang kemarin kita putus. Di sini ya. Oke. Ya, pemberian dolomit di belakangnya yang kemarin kita putus. Ini kan baru ini, di belakangnya yang baru. Jadi tidak memutus banyak. Nih. Oke. Lengket masih lengket ya. Ini juga kita berikan di sini. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Oke, sambil kita putar-putar biar agak longgar. Ini juga oke. Masih lengket ya. Jadi belum 90% juga belum untuk keporosannya. Tapi sudah lumayan, alhamdulillah kita bisa mengatasinya dari air hujan dengan pemasangan morsa itu ya, morsa itu dan pembelian dolomit. Kalau pemasangan morsa itu namanya preventif supaya tidak terjadi terulang kembali permasalahan yang sama. Kalau kita melakukan melakukan suatu kesalahan yang sama, itu namanya kita tidak cerdik atau tidak cerdas. Orang yang cerdas itu adalah
tidak melakukan kesalahan yang kedua kali ya. Nah, kita berikan 1 sendok, jadi bukan sedikit-sedikit, kita kasih banyak di tempat yang banyak ya, kasih banyak tapi di tempat yang banyak, karena sifatnya dolomit ini tidak menyebar, dia hanya di satu tempat, jadi kita sendiri yang nyebarin. Tapi kalau ini sudah kita kasih semua ya, tadi cuman yang baru ini. Untuk Julian juga sudah saya kasih, tinggal nutup mursa. Baik, kita lanjutkan untuk pemasangan mursa yang di Julian sama di Shin Muscat. Kita intip ya, yang pecah, yang ada gerakan. Nih, kemarin kan tidak ada nih lihat ya. Nih, sudah ada gerakan. Sudah keluar putih-putih. Kan? Sudah keluar putih-putih. Putih-putih itu berarti sudah ada gerakan. Ini juga sudah mulai, putih-putihnya mulai membuka. Ya. Berarti sudah ada gerakan. Terus di sini ya juga yang bujel itu sudah mulai menggembung. Insya Allah 2 hari lagi sudah mulai pecah. Nah, ini juga sudah mulai menyonyo ini, menyonyo. Terus berikutnya lagi, ini yang kemarin bujel itu sekarang udah mulai menggemukkan dirinya. Ya, ini juga yang ini sudah menyonyo. Insya Allah 2 hari lagi pecah. Ini yang kemarin itu ya, nih sudah mulai agak besar, terus mulai tumbuh tunas baru. Berikutnya ada ya, udah nanti aja ya, kita lanjut dulu untuk pemasangan mursa. Oke. Kita lanjut ke pembuatan mursa. Kita memakai plastik kantong sampah ya, biasa ukuran 60 kali 100. Ya, di sini ada HD sampah hitam. Ya. Jadi ukurannya 60 kali 100. Ini dalam 1 lembar seperti ini ya. Nih. Kita bagi 2, dilipat bagi 2. Caranya gini ya. Seperti kita bikin. Nah, setelah dibagi 2 gini, ujungnya ini langsung kita lipat ke belakang nih. Ya, gini. Jadi 1 di sini, 1 2. Ya, gini. Udah gini, tinggal nanti ini dipasangkan ke tempat dudukannya itu. Oke, kita praktekkan ke lapangan langsung. Dari tempat yang baru ini, di belakangnya itu kan, di depan ini akar dari sini kan. Nah, ini kita putus di sini. Karena sudah putus di depan, kita putus di sini nggak apa-apa. Dan kita harus menyiapkan tongkatnya berbeda nih, ya, gepeng. Kalau untuk memutus, caranya nanti begini putus. Tapi kalau nggak mau mutus, masangnya begini, ya. Jadi kita masukkan ini memutus. Karena kalau kita mau memutus, karena sudah putus, kalau tidak mau memutus begini miringnya ke arah sana, ini nggak memutus. Tapi kalau mau memutus begini, karena di depan ini sudah diputus ya, kita dekatkan. Oke, dari yang gepeng ini kan yang baru, yang lama adalah ini, yang lama ini sudah diuruk. Karena yang baru ini sudah diputus kemarin dengan tongkat yang kemarin, kita putus di sini gitu. Tetapi kalau baru pertama di sini kita memutusnya begini, jangan sampai putus banyak juga di depan gitu. Tapi karena di depan ini sudah putus, kita putus di sini pun nggak apa-apa karena memang sudah putus. Nah, ini kita berikan dolomit. Jadi pemberian dolomit itu tidak hanya sebatas udah kita kasih
Bukan, kita kasih sebanyak mungkin, tetapi di tempat yang sebanyak mungkin. Jadi tidak hanya di satu tempat kita beri banyak, bukan. Nah, ini kita akan berikan lagi dengan tusuk sini dengan posisi memotong ya. Memotong itu adalah begini. Tekan di sini 1 2 3. Nah, bunyi kretek. Ada tuh bunyi kretek. Tuh, berat. Itu bunyi keras sekali. Bismillah. Nah, tuh, oke, ya kita putus. Jadi di belakangnya ini, ya, di belakangnya ini kita lakukan pemutusan lagi, pembelian dolomit. Nih, kita masukkan lagi. Oke, ya, berat. Coba sambil kita cek apakah di dalam masih lengket. Oke, ternyata masih lengket, guys. Nih, ya, masih lengket di dalam, tapi kalau di atas ini sudah kering. Jadi jangan terkecoh, wah sudah kering kita lakukan penyiraman, jangan, kita cek di dalamnya. Ini masih lengket ya. Nih, masih lengket sekali. Oke, kita lanjut pembelian dolomit dengan menusuk ini di belakangnya. Kita tambahkan lagi dolomit di tempat yang berbeda. Nanti setiap satu lubang ini bisa diberikan 1 atau 2 sendok ya. Nih, di belakangnya ini putus nih. Jangan takut. Kita peremajaan akar, namanya perawatan akar nih. Oke. Perawatan akar. Nih juga kita masukkan. Kita tusuk lagi di sini. Udah itu bunyi krak. Oke. Agak keras memang. Karena kena akar. Oke. Cabut dulu. Oke. Pembelian dolomit kita berikan banyak, itu bukan satu tempat banyak, bukan banyak tempat, tetapi kita harus periodiknya ada. Setelah kita motong ini selama 3 hari baru boleh memotong yang lain lagi, karena setelah 3 hari atau 2,5 hari akar itu sudah mulai melakukan peremajaan. Terbukti daun itu juga melakukan peremajaan ini setiap 2,5 hari atau 5 hari itu 2 daun. Jadi kalau 3 hari dia sudah melakukan peremajaan. Artinya yang kemarin itu dari akar sini sudah putus di sini, dia sudah menyebar ke kanan sini dan sudah ke sini. Tapi di sini kan belum. Nah, ini kesempatan kita memberikan dolomit. Karena apa? Akar kan yang dari sini udah putus gitu, ya kan? Kalau sudah putus di sini kita masukin lagi nggak apa-apa 3 hari kemudian, oke? Jadi kita masukkannya itu nggak usah sedikit, karena ini tidak ada namanya OD, ya. Ini 1 sendok, ya. Nih 1 sendok, oke? Ya. Jadi banyak tempat ya, bukan banyak satu tempat, banyak tempat pindah-pindah. Jadi jangan merasa wah udah tak kasih dolomit gak ada perkembangan atau tidak ada dampaknya, enggak begitu. Setelah seperti ini kita uruk lagi nih, tuh. Nanti akar yang tadinya dari sini sudah membelah menjadi 2 ke sini ya, sudah dapat yang di sini, terus ini membelah ke sini, sudah dapat yang di sini kemarin diurut gitu 2 hari yang lalu, dia akan menyerang lagi ke sini atau dia ke sini gitu. Jadi nanti di setiap tempat itu dipasangin dolomit, jadi nanti menjadi poros lagi, insya Allah. Sudah ada tanda-tanda berhasil. Ini juga kita lakukan, kita potong di sini supaya ada juga penambahan lokasi baru untuk menambahkan dolomit. Ini kita nggak pasang pipa ya, kita di sini hanya menambahkan dolomitnya, tidak memasang pipa, hanya untuk memeratakan dolomitnya. Oke, itu akarnya putus, kita berbanyak di sini nggak apa-apa. Oke, kita tambahkan di sini. Kita putus lagi peremajaan akar nih ya. Ini tuh bunyi kretak, itu akar kita putus. Loh nggak mati pak? Enggak, ini kita sudah tanam dari 1 Juni, akarnya sudah banyak, biar diremajakan lagi. Orang daun aja kita remajain, apalagi akarnya. Selama ini kan tidak pernah kita meremajakan akar. Ini saatnya kita memberikan
vitamin pada akar. Jadi pemeliharaan akar di musim hujan itu sangat penting sekali. Jadi selama ini mungkin belum ada atau jarang yang melakukan peremajaan akar. Tapi kita di metode Isokuiki adalah meremajakan akar dengan cara pemutusan akar-akar kecil atau akar-akar yang kecil supaya tidak busuk di musim hujan dan tidak terkena jamur. Setelah kita lakukan pengisian dolomit seperti ini, kita uruk ya, biar nanti akar-akar yang baru itu bisa dapat nutrisi-nutrisi yang dibukakan oleh kalsium ini. Jadi kalsium itu membuat media menjadi poros. Oke, kita mau lanjutkan ke pemasangan bursa. Jadi posisinya seperti apa? Ini kenapa miring ya? Karena tempat tampiasnya ada dua, dari sebelah kanan dan dari depan. Makanya kita bikin miring. Jadi 2/3 itu adalah miring. Kalau ini kita masukkan langsung ke sana karena kanan kirinya aman. Dan ini belum kita pasang ya. Kalau ini juga belum kita pasang, nanti kita bikin seperti tutorial lah bagaimana caranya yang paling mudah. Ini saya buat dari plastik untuk sampah. Nah, mursanya ini juga saya buat miring karena apa? Dari sebelah kanan itu air tempias masuk sini dan gede bukan. Nah, ini dari atas sini ya, itu dia ngocornya ke sini, kalau tempias dia masuk, jadi aman. Menanggulangi penyebab utamanya adalah air hujan dan kita lakukan pencegahan. Insya Allah nanti akan tidak terjadi lagi. Nah, kami dari metode Isokuiki 100 itu mengharapkan bukan lagi solusi untuk menanggulangi pertumbuhan yang stuck pada pohon anggur, tetapi kita mencari penyebabnya. Dan setelah kita cari penyebabnya ketemu, yang paling dominan kita lakukan adalah plan, do, check, action. Nah, nanti setelah kita lakukan action, kita lakukan lagi perencanaan berikutnya untuk perbaikan anggur-anggur kita. Kita lanjutkan ke tutorial pembuatan morsa. Dari yang kita lipat ini ya, ini kita lipat ya. Setelah kita lipat ujungnya ini, kita pasangkan di sini ya. Kita pasangkan di sini, tempel gini ya. Langsung diisolasi. Diisolasi. Oke ya, kita lanjut diisolasi seperti ini. Keliling sampai di atas ya, untuk pegangan nih ya. Oke, selesai. Oke, baru ini ujungnya ini ditarik ke sana ya, terus dilakukan lakban yang satu lagi ujungnya ini tarik ke sini, kita isolasi di sini. Oke, kita isolasi dulu yang ujung sana ya. Kita pakai isolasi lakban yang ini, terus di sini kita tempel. Nah, tarik ke sana, udah selesai. Kita dubli biar kuat nih. Iya, karena ini nanti juga dibuka lagi. Kapan dibukanya ya? Kalau kita lagi mengadakan pemupukan, buka lagi. Ini juga kita pasang di sini. Oke, tarik. Oke, satu lagi dikuatin dari sini. Udah selesai. Terus kita tekuk yang di sini ya. Nih, kita tekuk begini. Satu lagi nih kita tekuk di sini, ini biar rapi. Satu lagi di sini ya. Baru kita isolasi di sini. Oke, kita isolasi di sini. Rapi. Kita lakukan pengencangan ya, nih. Isolasi keliling nih. Biar kalau kena angin nanti nggak bergerak ya. Pengencangan di pinggir-pinggirnya. Oke, seperti ini kita kencengin keliling.
potong sini. Selesailah sudah pemasangan mursa, cukup rapi ya. Jadi nanti kalau ada air hujan dari atas sana, nih ada air atas ya, dari sini yang kemarin pernah kita review, kena air hujan enggak? Ya kena nih, karena airnya itu keluar dari ini ya, itu dari sini. Dan jaraknya coba kita lihat, kita luruskan ya, jelas ya, dari sini lurus ke atas, airnya ngocor dari atas ya, jadi kelihatan sekali. Baik teman-teman, untuk pemasangan mursa kita sudah selesai. Hari ini kita telah selesai menganalisa masalah dan menyelesaikan dengan plan do check action. Setelah kita evaluasi, kita lakukan cek lagi, kita lakukan action. Nanti kita evaluasi lagi untuk perbaikan berikutnya, yaitu pemeliharaan preventif, pencegahan pembusukan akar dan hama jamur pada akar yang menyebabkan stagnan pada pertumbuhan pohon anggur. Terima kasih teman-teman para pensiunan yang suka menganggur, junior, salam sehat, selamat beristirahat. Yang senior, main-main sama cucu, jangan lupa minum vitamin dan berjemur. Terima kasih, selamat siang.